Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami nantikan Roh-Mu yang kudus mengajar supaya kami lebih memahami akan arti kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ya. Kita akan menyelesaikannya. Di sini pembacaan kita akan kita ambil dari ayat 25 sampai selesai, yaitu ayat ke-40. Jadi Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 40. Oke, ayat ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, kita ingat minggu lalu di pelajaran kita, Paulus ini ditaruh di sel tengah, istilah sekarang sel tikus, sel yang paling gak enak saudara ya. Tetapi kita lihat sikap Paulus dan Silas ketika dalam penderitaan yang hebat. Dia sekalipun diletakkan di sel yang kalau zaman sekarang mungkin untuk tahanan teroris ya, sel yang paling gak enak, tetapi justru iman mereka dibuktikan dari respon mereka ketika menghadapi semua penderitaan hebat. Justru disitulah ya dibuktikan iman mereka ketika mereka menghadapi penderitaan yang sangat hebat. Mereka justru menyanyikan lagu pujian ya di tengah-tengah situasi itu ya. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara ya, menyanyikan pujian saat hati senang ya, adanya kelimpahan materi itu gampang, semua orang bisa Bapak Ibu ya. Apa susahnya kalau lagi ada kenaikan gaji, dapet jackpot, menang undian, ada yang ngasih mobil atau apa, wah menyanyikan pujian tuh gampang saudara ya. Dapat tender besar, menyanyikan pujian gampang. Tapi kalau di posisi Paulus seperti ini dan Silas, bisa nggak? Nah itu ujian iman kita kelihatannya justru saat ditekan. Makanya ya kitab Amsal kan bilang bahwa ketika dalam penderitaan, ketika dalam tekanan ya, kalau kita bisa bertahan, wah itu kita luar biasa. Tapi kalau kita sungut-sungut, kecillah kekuatan kita. Di sini kita lihat Paulus dan Silas itu punya kesabaran. Ya. Sabar itu kan sebenarnya dalam terjemahan aslinya long suffering. Ya. Bisa bertahan dalam penderitaan. Lalu not to lose heart. Jadi sekalipun dalam penderitaan tapi tidak tawar hati saudara. Kalau mereka tawar hati, mereka udah gak bisa menyanyikan pujian kayak gini. Mereka nggak ngedumel, mereka nggak komplain, mereka nggak nyanyi katakan salahku padamu. Kan bisa aja dia nyanyi gitu sama Tuhan, tapi dia enggak ya. Dia justru menaikkan pujian. Apa yang mau dipuji saudara ya? Kalau dengan akal manusia kita, apa yang mau dipuji dalam keadaan seperti ini ya? Kalau kita dalam realita hidup sehari-hari, jujur, kalau kita lagi dalam penderitaan, mungkin teman-teman sekeliling kita justru menjauhi kita ya. Tetapi orang-orang yang tetap mau dekat sama kita ketika kita dalam penderitaan hebat, itu sahabat sejati saudara. Itulah sebabnya kita juga harus mengembangkan sikap begini saudara ya, bahwa kalau kita melihat saudara kita menderita, come on, jangan judge dia ya. Jangan judge dia, pasti ada dosa, pasti ada kesalahan. Jangan saudara ya. Kita tidak pernah tahu. Bisa saja dia sedang mengalami suatu hal yang Tuhan sering izinkan, atau Tuhan sedang izinkan. Ya. Kebanyakan kita mau berkumpul sama yang lagi senang-senang doang. Atau kalau kita lihat yang lagi dalam penderitaan, kita lihat aduh, pasti ada gak bener nih hidupnya. Oh belum tentu saudara. Jangan cepat menghakimi orang yang sedang dalam penderitaan. Justru kita temani mereka ya. Mungkin mereka ada salah, temani mereka sampai mereka bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kalau mereka nggak ada salah, ya nggak apa-apa, temani mereka. Mereka sedang mengalami sesuatu yang Tuhan ingin mereka lalui.
Yuk kita belajar teladan Paulus dan Silas ya. Jadi saat kita diperlakukan tidak adil, saat kita disolimi, saat kita dihina, saat kita direndahkan, tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Para penganiaya sebenarnya ingin melemahkan Paulus dan Silas dengan penderitaan hebat. Mereka pikir kalau kita tekan orang ini diem, bungkam, nanti jangan-jangan dia bisa jadi kecewa sama Tuhannya. Mana Tuhannya kan? Mungkin itu yang mereka pikirkan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Paulus dan Silas itu adanya di dalam, bukan di luar ya. Kalau orang ada yang merasa kuat karena di luar, karena fasilitas, koneksi, kenalan, harta, itu bukan kekuatan yang sejati. Tapi banyak orang merasa kuatnya karena hal tersebut. Kalau Paulus dan Silas enggak ya. Paulus dan Silas ini contoh orang percaya yang benar. Makanya Paulus berkata, harta yang kami miliki adalah harta dalam bejana tanah liat. Nanti kita bahas di kitab Korintus ya. Itulah rahasia Paulus, memang kekuatan dia berasal dari dalam ya. Makanya ketika dalam tekanan, ada tekanan dari luar, penderitaan dari luar, kekuatan dia tidak jadi lemah, karena bukan berasal dari luar. Kalau orang yang mengandalkannya koneksi, fasilitas, harta ya, satu kali seandainya Tuhan izinkan koneksinya hilang, fasilitas hilang, hartanya habis, maka dia akan merasa dirinya lemah ya. Tetapi kalau Paulus dan Silas kekuatannya dari dalam, mereka dihajar dengan tongkat penyiksa, di mana kapak diikat pada tongkat tersebut. Itu yang dinamakan fascis dan securis ya dalam bahasa Italinya. Tongkat yang menyakitkan, cambuk pasti telah mereka rasakan, dan pasti menimbulkan perih yang sangat hebat di badan mereka, di punggung mereka. Mereka nggak bersungut-sungut, dan saya yakin mereka sedang berpikir ya, saat itu mereka berpikir bahwa mereka sedang mengalami apa yang guru mereka, Tuhan Yesus, sudah alami waktu dahulu kala. Yesus juga disiksa. Mungkin mereka juga berpikir, jangan-jangan abis ini kita akan disalib seperti guru kita. Tapi mereka berdoa, saudara. Mereka naikkan pujian dan berdoa. Apa kira-kira yang mereka doakan? Saya yakin untuk kualitas Paulus dan Silas, doa mereka tidak akan mengutuki orang-orang yang menganiaya mereka. Mereka tidak akan doa Tuhan balas, habisi mereka. Ya, seringkali kita gitu ya. Kita dalam tekanan, kita dijahatin orang, lalu kita doakan orang yang jahatin kita, Tuhan yang balas, habisi dia Tuhan. Wah, kita nggak punya kekuatan balas, kita suruh Tuhan jadi algojo ya. Wah, ini kita harus belajar. Justru kalau kita disolimi, kita disakiti, kita belajar doa Tuhan Yesus, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari situ kita kembangkan, saudara, kita doakan mereka. Kiranya orang-orang yang menyakiti kita boleh sadar dan boleh mengenal Tuhan juga ya. Nah, mereka tidak komplain sama Tuhan ya, justru mereka pasti menaikkan ucapan syukur. Tahu dari mana? Sebab dalam Galatia 6 ayat 17 ya, Paulus justru bangga bahwa dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus. Itu menunjuk pada tanda-tanda bekas cambukan, bekas penyiksaan yang ada dalam dirinya. Seperti yang Kristus alami, ia alami karena nama itu. Maka Paulus punya kebanggaan itu. Dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda milik Yesus itu bukan harta yang banyak, bukan. Tetapi penderitaan yang ia alami karena Kristus. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, seorang anak Tuhan sejati ketika dalam penderitaan pun tetap pasti bisa menjadi saksi dari kebesaran nama Tuhan ya. Nah, sekarang ayat ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Allah menguatkan hati Paulus dan Silas lewat tanda penampakannya kepada mereka, tanda penampakan ya.
Mungkin saja tawanan-tawanan lain yang mendengar pujian mereka awalnya mengejek, menganggap mereka gila. Tetapi begitu ada gempa bumi dahsyat, mereka pasti ada gentar dan takut. Dan secara tidak langsung, ya, walaupun mereka belum mengenal siapa yang Paulus sembah, tapi logikanya aja, saudara, ya, dalam tawanan, dalam kegelapan malam, ada orang yang bernyanyi memuji, karena udah wah itu orang gila tuh pasti, tapi tiba-tiba ada gempa dahsyat. Ini bukan cocokologi. Kalau kita ada di posisi tahanan yang lain, kita juga pasti akan berpikir, ini Tuhan yang orang itu sembah pasti sedang bekerja, sedang beracara. Ya. Jadi yang tadinya mengejek, mungkin bilang itu orang stres yang udah mau gila tuh nyanyi-nyanyi sendiri. Udah di sel paling gak enak, makanya dia stres gila. Tiba-tiba gempa dahsyat, justru mereka pasti balik jadi ketakutan. Saat gempa dahsyat itu, belenggu-belenggu Paulus dan Silas terlepas. Pasti tawanan lain makin kaget dan menjadi makin ketakutan. Dan mereka tidak bisa menyangkal itu perbuatan Allah yang disembah oleh Paulus dan Silas. Di titik ini, suka atau tidak suka, mereka akan mengakui bahwa Paulus dan Silas adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara, ketika kita dalam penderitaan, kita dihina, kita diejek, jangan kecil hati. Tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Ada waktunya orang-orang akan tahu siapa Allah yang kita sembah. Ada waktunya Tuhan beracara, Tuhan bekerja, dan menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya yang kita sembah. Sekali lagi saya tekankan, orang percaya dalam kesesakan sekalipun tetap hidupnya bisa jadi kesaksian. Ya. Kalaupun ada yang mencibir, tetaplah bertahan. Ada waktunya mereka bisa menyaksikan dia menyembah Allah yang benar. Ayat 27-28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara, ya ini udah di tengah malam, Paulus dipasungkan, diikat kakinya semua. Tentu dia pikir ini gak bakal bisa lepas. Udah malam ngantuk, aku tidur sebentar. Pasti dia berasa begitu. Tapi tiba-tiba ada gempa dahsyat. Orang teriak ketakutan. Kepala penjaga terbangun dan melihat, pintu penjara Paulus Silas sudah terbuka. Waduh, ini dia udah frustasi saat itu. Aku lebih baik bunuh diri. Aku akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Aku pasti dipecat dan aku pasti akan dihukum, ya. Sebab pada saat itu, ya, ada budaya bahwa kepala penjara mungkin akan menghadapi hukuman mati karena dianggap lalai dengan tanggung jawabnya, dan ia harus mengganti nyawa tahanan dengan nyawanya. Itu yang disebut dengan de custodia reorum dalam budaya pada saat itu. Dia berpikir, daripada aku dihukum mati, ini penjahat-penjahat sudah pada lepas, tawanan yang jadi tanggung jawabku, aku lalai tidur. Aduh, lebih baik aku mati bunuh diri saja. Ya. Paulus melihat, ya, mungkin dari kejauhan atau mendengar dia mau bunuh diri. Paulus langsung bilang, jangan celakakan dirimu, kami semua ada di sini. Nah, di sini menarik, saudara. Paulus dan Silas tidak melarikan diri, saudara, ya. Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Pertanyaannya kenapa? Ya, waktu Petrus mengalami mujizat ini, pintu terbuka, Petrus keluar. Nah, ini bukan Petrus lebih pengecut dari Paulus, bukan. Ingat, waktu Petrus keluar, ada malaikat yang menuntun dia. Waktu Paulus, dia tahu persis dengan ketajaman indera rohaninya. Dia tahu Tuhan tidak menyuruh pergi. Nggak ada malaikat yang menjemput, dan Tuhan tidak suruh pergi. Dia diem aja di tempat. Nah, ini insting rohani, saudara, ya. Ini yang disebut dengan insting rohani. Mereka juga nggak takut dengan penderitaan. Dia tahu, walaupun Tuhan udah
udah buka pintu, melepaskan belenggu-belenggu pada kaki, tangan semua. Tapi dia juga tahu bahwa Tuhan tidak suruh dia pergi. Dia diem aja di tempat. Kalau konteks Petrus itu beda ya. Jadi jangan kita pikir Paulus bodoh nih atau Petrus lebih pengecut. Enggak, saudara. Jadi setiap orang itu dalam setiap masalahnya, jalan keluarnya belum tentu sama. Untuk si A Tuhan bisa suruh ke kiri, untuk si B kan belum tentu, saudara. Bisa aja untuk si A Tuhan suruh ke kiri, untuk konteks B Tuhan suruh ke kanan. Untuk konteks Petrus, Tuhan mau Petrus keluar. Tapi untuk konteks Paulus, enggak, Paulus diem aja. Karena Tuhan memang juga enggak suruh dia keluar, saudara. Ya. Nah, ketajaman indera rohani seperti ini harus kita miliki. Supaya kita mengetahui apa maksud Tuhan di balik apa yang sedang kita alami. Ada orang dalam penderitaan hebat, pertolongannya cepat. Ada orang lama. Nah, kalau kita punya indera rohani yang tajam, mau pertolongan cepat, mau pertolongan lambat, mau nggak ditolong sampai kita mati, kita akan tahu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Nah, itu sebabnya Paulus dan Silas memilih untuk tidak kabur. Nah, di ayat setelahnya kita jadi ngerti betul keputusan Paulus dan Silas. Ya, ayat 29-33. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, saudara lihat ya, kepala penjara ini ketakutan. Dia punya respek yang sangat besar. Buset nih tawanan, nggak lari. Kalau dia lari gue mati. Lalu dia tersungkur, dia tahu ini perbuatan. Ada sesuatu, ya, ada Tuhan di balik Paulus dan Silas. Ada satu kekuatan besar yang dia tidak bisa lawan. Dia jadi bingung, dia tanya, "Tuhan, aku harus gimana supaya aku selamat?" Nah, coba lihat sebenarnya apa di balik pertanyaan ini. Jadi gini, kepala penjara ini bingung, saudara. Kalau dia suruh Paulus dan Silas sekarang pergi, dia yang kena hukuman mati. Tapi kalau dia tetap tahan di penjara, dia akan berhadapan dengan sosok superpower yang ada di belakang Paulus dan Silas. Dia takut, saudara. Dia bingung. Membiarkan pergi, dia dihukum mati. Tapi kalau diikat lagi, dia akan berhadapan dengan sosok di balik Paulus dan Silas. Dia bingung, aku harus gimana supaya aku selamat. Wah, Paulus dan Silas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Langsung Injil diberitakan. Langsung to the point. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara mungkin dalam ketakutan. Saudara mungkin dalam situasi yang tidak menentu. Ya. Saudara mungkin sedang berpikir, gimana? Aku sedang menghadapi kebangkrutan. Aku sedang menghadapi sakit penyakit. Aku menghadapi vonis dokter. Apa yang harus aku lakukan? Paulus nggak menjawab A, Paulus nggak menjawab B. Dia hanya bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apapun yang kau alami, saya cuma mau bilang gini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Udah, ya. Apapun yang kita hadapi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara lagi menghadapi kebahagiaan dunia ini, saya tetap mau bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupakan Tuhan. Ya. Apapun musim hidup kita yang sedang kita alami, saya cuma mau bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara,
Kepala penjara ini sangat takjub tentunya. Ya, kesaksian Paulus dan Silas, kesaksian hidup, sikap hidup mereka menjadi berkat tersendiri untuk kepala penjara ini. Kepala penjara ini sedikit banyak pasti tahu tentang dakwaan terhadap Paulus dan Silas dan apa yang mereka perbuat. Ya, pasti tahu. Bukannya blank total. Jadi ketika dia bilang percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tahu, oh iya, ini Tuhannya Paulus dan Silas. Ya. Pertanyaan kepala penjara ini juga sebenarnya jeritan semua orang yang telah terpisah dari Allah. Ya, semua orang memerlukan keselamatan. Dan apa yang Paulus dan Silas katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah jawaban untuk semua orang. Dan di sini kita lihat kepala penjara dan seisi keluarganya menyerahkan diri. Hampir dapat dipastikan kepala penjara ini punya hubungan yang baik antara anggota keluarga sehingga mereka dapat saling mempercayai. Mereka menyerahkan diri dibaptis. Dibaptis adalah tanda seseorang menyerahkan diri kepada Kristus. Sekali lagi, dibaptis adalah bukti nyata seseorang menyerahkan diri kepada Kristus. Sekarang kan banyak fenomena. Mau ke gereja, ya gue percaya. Kalau dibaptis buat apa? Nggak usah lah, yang penting gue percaya. Enggak, saudara. Orang yang menyerahkan diri kepada Kristus sungguh-sungguh, dia pasti mau dibaptis. Kalau nggak mau dibaptis, omong kosong bahwa dia telah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus. Omong kosong. Ya, omong kosong. Kalau dia betul-betul menyerahkan diri kepada Kristus, dia pasti menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Respon orang yang diselamatkan adalah ucapan syukur dan sukacita. Ya, jadi kalau seseorang yang mengaku sudah diselamatkan tapi hidupnya menggerutu sungut-sungut, harus dipertanyakan, apakah dia betul-betul memperoleh keselamatan sebagai suatu jaminan yang pasti atau belum. Nah, di sini pasti mengandung resiko karena kepala penjara ini mengeluarkan Paulus dan Silas. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Apakah apakah kepala penjara ini melobi atau melaporkan hal-hal tertentu kepada atasannya lagi, memang tidak diceritakan jelas. Tetapi pasti ada resiko untuk kepala penjara ini membela Paulus dan Silas. Lalu aku berkata kepadamu, ya kita ingat Markus 9 ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kepala penjara ini juga tidak akan kehilangan upahnya. Hal ini dijanjikan oleh Yesus sendiri. 35 sampai 40 ayat 35-36, setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Nah, jadi tadi ketika diajak ke rumahnya, dia keluarin diam-diam, saudara, tapi dia berhasil melobi, ya. Tampaknya dia berhasil melobi, lalu pembesar kota menyuruh pejabat itu pergi atau dilepaskan. Nah, jadi dia betul-betul dilepaskan, ya. Tidak ada alasan yang pasti kenapa pembesar kota mau juga melepaskan Paulus. Kemungkinan terbesar adalah mereka mendengar tentang gempa yang dahsyat yang terjadi, ya. Dan kepala penjara ini pasti menceritakan, melobi juga. Intinya Paulus dan Silas dilepaskan. Bagian terakhir ayat 37-40, tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka dengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka.
Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Ada hal mengejutkan di sini. Rupanya Paulus dan Silas tahu banget dia punya kartu as, dia adalah orang Rom. Pertanyaannya, ketika ditangkap pertama, kenapa dia nggak langsung ngomong bahwa dia orang Rom? Rupanya sekali lagi Paulus punya insting rohani. Dia tahu dalam penjara ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Justru dia keluarin kartu as dia ini saat terakhir. Pembesar kota jadi sangat ketakutan. Sebab para pembesar ini akan berhadapan dengan hukum Roma karena mereka telah menghina orang Roma. Sejarawan Roma banyak memberi contoh ketika hak pemerintah daerah jajahan dicabut gara-gara menghina warga negara Roma. Nanti di kisah 22 kita akan belajar Paulus mengadakan pembelaan diri sebagai warga negara Roma. Jadi saudaraku, ini Paulus rupanya sepertinya dia sudah tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Maka ketika dia mau masuk penjara, dia hadapi penderitaan itu dengan gagah berani. Bahkan dia nggak bilang dia orang Roma. Ketika mau dilepaskan dia baru bilang, aku orang Roma. Sampai para pembesar itu ketakutan semuanya. Bertahanlah kalau kita sedang dalam kesesakan. Jangan pernah berhenti menjadi saksi dan memuji Tuhan sekalipun kondisi hidup kita tidak enak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya kami boleh senantiasa dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang. Kita akan masuk ke Kisah Rasul 17. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.